saya adalah hari ini adalah hari ini adalah hari yang sangat berbahagia dan kebetulan juga hari Jumat, jadi Jumat berkah. Insya Allah apa yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, kita bisa bertemu dalam sebuah momen, yaitu adalah perkuliahan. Besar harapan kami, Bapak-Bapak dan Ibu alumni dan juga di luar alumni yang ingin membersamai kami di S2 Penjas, kami dengan senang hati menunggu kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Saya kira itu dari saya. Semoga bisa menjadi apa namanya spirit ya bagi kita untuk apa namanya melangkah lebih jauh. Saya kira untuk sementara dari saya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Prof untuk sebagai pengantar awalnya kita kegiatan sore hari ini. Selanjutnya kegiatan pengenalan dua Universitas Negeri Gorontalo untuk pada Ibu Doktor dipersilahkan untuk memberikan pengarahan mengenai pengenalan pasca sarjana prodi PJOK. Dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin saya share screen. Sudah dapat dibaca? Sudah Bu. Baik, terima kasih. Sosialisasi virtual Prodi S2 Penjas, Pasar Sarjana Universitas Negeri Gorontalo. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu guru yang bisa hadir pada pertemuan virtual sore ini. Mohon izin karena terbatasnya waktu, maka saya langsung kepada hal-hal yang harus Bapak dan Ibu ketahui tentang Prodi S2 Penjas. Jadi, Prodi S2 Penjas itu berdiri berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia nomor 76-A-O-2024 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2024. Kemudian dosen Prodi Penjas S2 terdiri dari Bapak Prof. Dr. Haryadi Said, kemudian Prof. Dr. Ais R. Pematahu, Bapak Dr. Asri Syam, Ibu Dr. Maiki Perempuan, Pak Dr. Ros bin Pakaya, dan saya sendiri. Kemudian penerimaan, sebentar. Penerimaan mahasiswa baru, kuota dan daya tampung angkatan pertama kemarin sudah terlaksana pada semester genap. Pendaftarnya sudah selesai 13 Januari sampai 14 Januari 2025. Saat ini mereka sudah menyelesaikan semester pertama dan akan memulai semester kedua. Nah, angkatan kedua ini pada semester ganjil sudah sampai pada gelombang keempat, yaitu tanggal 5 sampai tanggal 20 Mei 2025. Jadi tersisa 2 gelombang. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar, disilahkan. Kuota kami 20 orang dengan daya tampung 15. Kemudian jalur penerimaan mahasiswa baru ada paket reguler, kemudian paket kerjasama dengan perguruan tinggi lain atau pemerintah daerah berdasarkan nota kesepahaman atau MOU. Kemudian paket rekognisi pembelajaran lampau atau RPL, mohon maaf kami belum menyediakan, dan paket alumni UNG untuk lulusan 3 tahun terakhir. Kemudian ketentuan pembayaran SPP atau UKT dan lama studi. Untuk reguler dan kerjasama, sama-sama untuk SPP atau UKT. Pendaftaran 500.000, jadi Bapak dan Ibu akan mendaftar secara online, mengisi biodata dan mengupload beberapa dokumen. Kemudian setelah itu akan mengikuti tes. Nanti tes itu akan jika ada kesulitan apa kita bisa komunikasikan. Nah, setelah ada keputusan lulus atau tidak, baru akan membayarkan UKT semester pertama itu 7 juta rupiah. Nah, lama studi mahasiswa S2 pada umumnya sebenarnya 2 tahun atau 4 semester, namun di pasca sarjana masuk S2 keseluruhan magister termasuk Penjas
wajib menyelesaikan studi dalam 3 semester atau 1,5 tahun. Beban SKS 42 bagi mahasiswa linear, artinya mahasiswa keolahragaan. Penjas, kepelatihan olahraga atau IKOR, itu hanya 42 SKS tanpa matrikulasi. Adapun dari prodi lain yang ingin lanjut ke Penjas, itu ketambahan dengan 4 SKS. Oke, demikian Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan. Saya kembalikan kepada Pak Muhlis. Iya. Terima kasih Bu Dokter untuk pengenalan Pasca Sarjana Universitas Negeri Gorontalo, PJOK, Penjaskes. Untuk selanjutnya, acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Mungkin dari teman-teman Bapak Ibu guru atau rekan-rekan guru yang ingin bertanya mengenai proses pembelajaran atau bagaimana cara pembayaran dan sebagainya, apakah bisa dicicil atau seperti apa, mungkin bisa ditanyakan langsung. Untuk yang bertanya dipersilakan Bapak Ibu, dibuka sesinya. Bisa angkat tangan atau seperti apa? Ada Bapak Ibu guru? Ada dari saya. Oh, Iya, Pak iya, Muhammad silakan. Lahi. Iya. Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya lanjut, saya ingin menyapa, apa kabar Bunda Isa? Pak Prof, apa kabar? Alhamdulillah, Bisa sehat juga. walafiat. Oh, tambah cambang ya. Masya Saya mau pelihara Ya, cabang baik. nggak bisa-bisa kok, dia malah kelebihan. Ya, baik. Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Ibu Prof tadi terkait ketentuan dan pembayaran UKT maupun ada beberapa pengenalan mengenai program magister untuk UNG khususnya PJOK atau Penjas. Gini, jadi saya sempat 2 hari lalu saya sempat dapat informasi ini, terus saya sempat bagikan informasi ini ke beberapa teman yang notabene-nya memang bukan alumni dari UNG gitu. Jadi ada beberapa teman yang memiliki respon yang cukup baik tentang program magister dari UNG. Jadi kendalanya mereka sempat menanyakan kalau misalnya kita kuliah luring itu gimana, maksudnya prosesnya seperti apa gitu. Terus saya bilang mungkin hari ini ada pertemuan tentang membahas tentang skema ataupun pelaksanaan kuliah magister untuk Penjas di UNG. Untuk itu saya sampaikan pertanyaan dari beberapa teman yang sempat menanyakan kepada saya terkait dengan skema atau prosedur perkuliahannya gitu. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Prof. Lanjut. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Pak Muhammad Lahi tentang muka. Jadi belajar dari angkatan yang pertama kemarin, komposisi mahasiswa itu jumlahnya 13 orang, komposisi mahasiswa 1 dari Banggai Kepulauan, dari Sulawesi Tengah. Jadi setelah Luwuk masih menyeberang lagi sekali lagi dengan kapal. Kemudian 1 dari Kabupaten Pohuwato, 6 Kabupaten Bualemo, dan 5 Kota Gorontalo. Nah, untuk mengatasi hal ini, kami memutuskan atau sepakat bahwa tatap mukanya itu diadakan 1 bulan 1 kali di Kota Gorontalo, di kampus. Dengan sisa pertemuannya diadakan secara online. Demikian. Jadi misalnya begini, pada bulan Februari mereka pada tanggal 23, kalau saya tidak salah, mereka datang. Kemudian bulan depannya lagi, mereka datang lagi pada
kurun waktu yang atau tanggal yang kurang lebih sama begitu. Jadi mereka 4 kali datang ke Gorontalo untuk tatap muka. Nah, kalau untuk angkatan kedua itu juga tergantung komposisi mahasiswa, Bapak. Jadi kalau dari Maluku Utara mendominasi, otomatis perkuliahan untuk tatap muka akan menyesuaikan atau kebijakannya akan menyesuaikan dengan komposisi mahasiswa. Ini dari kami dulu yang dapat kami sampaikan. Yang pertama, pertemuan perkuliahan tiap bulan 2 bulan sekali masuk ke Gorontalo, atau pertemuan tatap muka sekali pada ujian tengah semester atau ujian akhir semester masuk ke Gorontalo atau dosen ke Maluku Utara hanya semester 1 saja. Karena akhir semester 2 itu mahasiswa harus sudah ujian proposal, Pak. Semester 3 Jadi selesai, Pak. ya, mata kuliahnya habis di semester 1, semester 2. Jadi di akhir semester 3 itu sudah ujian proposal dan semester 3 itu full untuk Skripsi, tesis. penelitian, tesis. Jadi Tesis. 3 bulan awal di semester 3 itu penelitian dan sisa bulannya itu kan sementara penelitian itu kan sudah bimbingan penulisan. Jadi setelahnya itu sudah harus ujian tesis, Tesis. Pak, untuk 2 bulan terakhir. Karena 1 semester hanya ada 5 bulan saja. Demikian, Pak. Siap, siap. Disilakan kalau misalnya ada pertanyaan lain lagi. Sangat simpel, Pak Muhammad Lahi. Simpel sekali kuliahnya. Ini Ya, teman-teman ya, Bu. Ya, angkatan kalau memang pertama. seperti itu nanti bisa saya sampaikan ke teman-teman yang mungkin di luar Insya Allah. Kalau UNG gitu. ya, ini angkatan pertama saya, mereka sudah mau selesai semester 1. Sekarang mereka sudah siap-siap untuk turun lapangan untuk penelitian untuk jurnal. Jadi nggak terasa itu, Pak Muhammad Lahi. Mungkin ada dari rekan-rekan guru yang lain untuk ada pertanyaan untuk pertanyaan selanjutnya. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya, dipersilakan. Halo Pak Prengkuh ya, Cahyadi mau bertanya, Pak Iqbal, Pak siapa ya? Abdul Bahim. Oh, Bahim ini. Halo Bahim. Ya, Bahim, Pak mana Bahim. mukanya Bahim? Pak Bahim mana mukanya? Coba Ya. Pak Bahim. Pak Bahim mungkin tidak aktif. Pak Iqbal Sirajid Pak dari Suleman, mungkin ada sebelum teman-teman yang lain, mungkin ini ya, izin Pak Prof dan Ya, siap. Ibu Prof dan Ibu dosen semuanya. Mungkin dari saya, mungkin yang terlupakan tadi syarat-syarat untuk pendaftaran, dan untuk apakah bisa ada kebijakan untuk uang semesternya dicicil atau ada kemudahan untuk dicicil atau seperti apa, mungkin bisa disampaikan di sini untuk ada kemudahan-kemudahan teman-teman yang lain untuk dapat informasinya seperti apa gitu. Mungkin itu sementara untuk persyaratan dan apakah bisa dicicil untuk uang semester 2-nya atau seperti apa pembayarannya. Mungkin itu dikembalikan Bu dosen. baik, mohon izin Ibu Prof dan Pak Prof. Saya sudah menyediakan tampilan, jadi saya menyarankan Bapak dan Ibu menggunakan estimasi tabungan UKT. Jadi untuk reguler dan kerjasama itu pendaftarannya 500.000, UKT per semester per semester kan 7 juta. Semester 1 pas awal itu harus dibayarkan full. Demikian. Nah, nanti saran saya pada semester 2 bulan kedua itu Bapak dan Ibu menyisihkan 1.750.000. Jadi selama 1, 2, 3, 4 bulan. Jadi disisihkan memang 1.750.000. Ya, kalau kita menyisihkan berarti kita menekan pengeluaran yang lain, Pak. Begitu. Jadi pada semester baru
pada saat pembayaran SPP, Bapak dan Ibu sudah mempunyai 7 juta untuk dibayarkan full. Demikian. Semester Karena, 2 ya, dan 3 kemudahan ya. saya, Prof. Itu kemudahan. Karena Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu membayarkan, mengurus izin belajar kan, Bapak dan Ibu untuk kuliah. Nah, ketika surat izin belajar keluar, ya terkoneksi di My ASN, kalau saya tidak keliru, ada website itu untuk ASN semua, seluruh Indonesia. Jadi ketika surat izin belajar Bapak dan Ibu keluar, itu akan tercatat di pusat. Nah, website UNG atau Sistem Informasi Akademik UNG itu terkoneksi dengan My ASN Bapak dan Ibu. Jadi ketika Bapak dan Ibu membayar di awal semester 2 atau semester 3, berarti Bapak dan Ibu tercatat sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Gorontalo begitu. Jadi selama tidak membayar SPP, Bapak dan Ibu tidak maksudnya nama Bapak dan Ibu itu tidak ada lagi, tidak muncul di sistem. Demikian. Jadi saran saya adalah ketika semester 2 dan semester 1 dengan semester 2 untuk persiapannya pembayaran SPP, Bapak dan Ibu cukup menyisihkan 1.750.000 sendiri. Karena tidak boleh titip ke dosen, Pak. Dosennya bisa kena ini. Ya, enggak boleh. Karena UNG sudah masuk zona integritas, mohon maaf, integritas. Jadi kalau misalnya kami kedapatan ada, kan mohon maaf, nomor rekening kami itu kan tercatat di UNG. Jadi kalau misalnya ada dana yang masuk keluar tidak diketahui sumbernya, itu bisa berakibat bagi kami, Bapak dan Ibu. Jadi demikian Pak Sulaiman, untuk saya menyarankan estimasi tabungan UKT, tapi tidak menyicil di kami begitu. Bapak dan Ibu yang memfasilitasi diri Diri sendiri sendiri ya. untuk menabung untuk UKT sebesar ini. Kalau dicicil per bulan, insya Allah ini agak-agak ringan. Ya, buktinya teman-teman yang angkatan pertama ini udah aman mereka. Ternyata banyak rezeki, Pak. Allah sudah janji barang siapa menuntut ilmu akan ditinggikan derajatnya. Jadi termasuk juga itu. Ya, ada rahasia-rahasia Allah yang kita tidak tahu datangnya rezeki. Yang jelas kalau orang menuntut ilmu akan ditinggikan derajatnya. Jadi saya pikir tidak usah ragu ya gitu. Karena buktinya teman-teman Di mana ada kemauan ya Pak Prof ya. pasti. Ada jalan. Dan buktinya teman-teman yang angkatan pertama udah enjoy aja mereka, Pak. Nonton, oh iya ya, ternyata Allah berrezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi mereka juga tetap jalan. Alhamdulillah mereka itu sudah selesai semester 1. Insya Allah mereka tahun depan udah selesai. Insya Allah. 1,5 tahun mereka udah harus selesai. Saya kira ini banyak kemudahan ya. Bisa kalau dominan dari Maluku Utara ya 2 bulan sekali baru Bapak-Bapak melihat kembali. Dan menyesal kalau tidak ke Gorontalo, Pak. Perubahan kampus sudah luar biasa. Ya, dulu lapangan sepak bola yang Bapak lihat menjengkelkan ya, sekarang sudah luar biasa. Sudah jadi Nanti stadion. ya jadi stadion sekarang. Kemarin baru selesai kita buat turnamen Gemini Cup itu dalam rangka SMA Ghost to Campus. Itu luar biasa ramainya. Dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi pusat itu orang pelatihan olahraga sekarang. Dari sekarang itu stadion kita sudah 30-40% itu yang dari Gelanggang sudah lari ke kampus 3 sekarang untuk tiap sepanjang hari. Rame-rame terus karena stadionnya udah bagus dan ya sudah banggalah kita sebagai warga olahraga. Jadi Pak Muhammad Lahi, Pak Muhlis, Pak Sulaiman dan semua kalau tidak ke Gorontalo rugi, Pak. Beda perkembangannya. Lumayan 2 bulan sekali itu cukup panjang. Kan bisa lewat Bitung kan, kalau mau kapal laut lewat Bitung baru ke Gorontalo. Masih ada Tarna Testar.
Saya pernah naik Ternate Star dari Bitung ke Ternate itu. Kapal laut, Ternate kapal Star. laut Manado. Iya, lewat Manado, lewat Bitung. Lewat Manado ya. Ternate Star namanya. Nggak ada lagi ya. Sudah cukup lama juga itu nama di perahu itu. Pensiun. Oh, sudah pensiun ya. Ternate Star. Oke, saya kira Izin ya, silakan. izin Bu, terus ini apa persyaratan-persyaratan yang memudahkan mungkin terlupakan tadi Bu, persyaratan mungkin ada cuma belum diterbacakan buat teman-teman persyaratan pendaftarannya. Ya, mohon izin jika tidak keliru, saya sudah mengirimkan kepada Pak Muhlis. Siap, siap. Oh, siap, siap. Ya, Oh, jadi jadi untuk persyaratan scan ijazah dan transkrip nilai ya ya. dengan foto, Hmm. transkrip nilai dengan foto. Ini tuh Ya. 3 itu. Ada 4. Hmm. Kemudian coba saya ketikkan di sini. Silakan dilanjutkan kalau ada diskusi. Saya masih mengambil dokumen dulu, Prof. Mohon izin, Prof. Iya, betul. Silakan teman-teman yang ingin komunikasi, ingin menyampaikan sesuatu. Ada Prof. Aisyah, ada saya, bisa memberikan pikiran banding lah begitu. Prananta Adisya Putra Sembiring mengacukan tangan, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak. Saya guru PJOK dari Kabupaten Halmahera Selatan. Jikalau dari Maluku Utara tidak mencukupi kuota atau tidak sampai 10, apakah masih dibuka kesempatan untuk kami untuk mendaftar? Lalu yang kedua, kalau boleh dibikin WA group agar lebih mudah kita berkomunikasi. Itu saja sih pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, insya Allah tetap menerima karena kuotanya ada 20 dengan daya tampung 15, tetap kita akan pertimbangkan. Namun selebihnya akan disampaikan di WA Group saja karena mengingat perbedaan waktu kita 1 jam. 1 jam. Ya. Sedang mereka udah jam 5 lewat. Baik. Siap. Mungkin dapat difasilitasi oleh Pak Muhlis dibuatkan satu grup kita. Kemudian dapat mengundang saya, Prof. Haryadi, dan Prof. Aisyah ke dalamnya. Barangkali untuk menjelaskan apa saja yang Bapak dan Ibu butuhkan untuk pendaftaran dan apa yang disampaikan tadi dari Halmahera, apakah boleh atau tidak, tentu saja boleh. Namun tetap kita harus atur, Pak, supaya tidak sia-sia ketika mendaftar. Karena kalau misalnya masuk lebih dari kuota 25 orang, otomatis 5 orang itu akan tidak diterima. Jadi kita bisa atur, mungkin yang sisanya itu akan kita tunggu semester berikutnya, begitu Pak. Demikian. Ya, mungkin ada dari Bapak Ibu guru yang lain, Bapak Ibu guru Pak Iqbal dari Kabupaten Bola Mongondo Timur. Mungkin ada pertanyaan? Dipersilakan. Pak Iqbal dan teman-teman Pak Sangadi. Pak Sangadi juga. Sangadi Iqbal, ya betul. Pak Sangadi. Masih ingat ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Prof. Haryadi,
Iya. Prof. Aisyah, Bu Resten, Bu Wirda. Memang sangat menarik Bu, insya Allah dalam waktu dekat juga ketika ada rezeki memang utamanya harus program ini, apalagi yang program ditawarkan sangat luar biasa, dua bulan sekali baru bisa tatap muka dengan pekerjaan yang begitu padat. Insya Allah kalau ada ini saya terus kabar dengan Pak Muklis, berkomunikasi dengan Pak Muklis, kebetulan tempat kerjanya dekat dengan Pak Muklis, jadi komunikasi secara langsung dengan Pak Muklis. Terima kasih. Terima kasih. Bu. Izin Bu, sebelum ke teman-teman lain, tadi seperti yang dibahasakan mungkin ada izin surat izin belajar ya. Kan kalau orientasi untuk teman-teman yang lain, untuk ASN lain mungkin kan untuk kenaikan pangkat ya. Iya, Apakah betul. bisa selain ikut kuliah tanpa izin belajar? Izin belajar. Mungkin orientasinya ke lain selain kenaikan pangkat kan biasanya kan kalau untuk ASN kenaikan pangkat. Iya, Kalau untuk yang lain kan mungkin orientasinya ke lain. Apakah tanpa ikut kuliah tanpa izin belajar, apakah bisa tanpa izin belajar? Mohon izin, Prof. Saya seingat saya atau sependek pemahaman saya bahwa izin belajar dibutuhkan oleh ASN. Jika ada yang selain ASN, maka mungkin tidak dibutuhkan izin belajar kecuali beliau ada tugas. Misalnya seperti Pak Iqbal, saya tidak tahu kalau misalnya di tempat Bapak membutuhkan surat izin belajar atau tidak, atau surat tugas atau bagaimana. Untuk kepentingan pekerjaan sebenarnya untuk izin belajar ini, Pak. Iya, karena sengaja saya bertanya seperti itu karena durasi dari perkuliahan kalau dipresentasikan hampir 85% ya untuk daringnya ya. Iya. Karena kan 2 bulan satu kali ini. Jadi kalau saya pikir dengan izin belajar, kalau izin belajar itu kan dipakai ketika tatap muka mungkin 90% atau 80% tatap muka luring. Karena seperti itu. Jadi kita pergi, atasan tahu kita ada ikut kuliah gitu. Maksudnya saya apakah bisa karena 2 bulan satu kali kan, 2 bulan satu kali. Jadi apakah tanpa izin belajar, apakah bisa kita ikut ini? Selain karena tujuan dari izin belajar itu kan kepentingan untuk ke depan pengurusan kenaikan pangkat dan sebagainya, untuk ijazah kan penyetaraan itu kan bisa dipakai kan. Dan untuk teman-teman lain mungkin orientasinya ke lain, apakah bisa tanpa izin belajar? Pak Muklis, boleh menyambungkan Pak Muklis? Alangkah baiknya Pak Muklis kalau yang ASN, kita yang ASN, notabene sudah ASN, alangkah baiknya menggunakan izin belajar. Nah, notabene izin belajarnya walau keluarnya nanti sebentar ketika proses perkuliahan sementara berjalan, karena itu nanti sebagai mempermudah kita, syarat kita ketika nanti sebentar, ketika sudah dikukuhkan insya Allah dalam posisi S2, penyesuaian untuk pangkatnya lebih. Nah, jangan sampai kita urus izin belajarnya ke belakangan atau ketika sudah wisuda baru urus izin belajar, nanti terjadi kendala. Nah, kok sudah wisuda tapi baru keluar izin belajar. Ini kan izin belajar juga tidak menjadi syarat utama sebagai syarat pendaftaran, hanya sebagai pelengkap saja. Begitu Bu Mir. Iya, hanya untuk menyelamatkan calon mahasiswa. Saja saya rasa kalau izin belajar. Iya. Kalau saya tidak salah terkait dengan pengakuan gelar juga ya Pak ya? Iya, pengakuan gelar. Iya, pengakuan gelar juga. Dari situ juga. Walau itu kita gunakan untuk digunakan secara full atau tidak full, tapi untuk pengakuan gelar juga dengan adanya surat izin belajar. Alhamdulillah kita kan masih dalam posisi daring kan 80%-nya, jadi lebih mempermudah. Jadi tidak menghalang juga ketika nanti sebentar suatu waktu ada pertemuan secara tatap muka, kita sudah memiliki izin belajar yang tidak akan menghalang prosesi tatap muka ketika harus dibutuhkan harus ke Kota Gorontalo. Oke, mungkin itu sekedar sharing-sharing untuk izin belajar. Mungkin untuk teman yang lain mungkin ada yang tertinggal untuk masalah pendaftaran pasca sarjana ini untuk PJOK. Untuk Bapak Ibu guru yang lain, Pak Sulaiman mungkin ada yang terlupakan.
Mumpung ada Pak Prof dan Ibu Prof di sini. Ya cuma dari saya sedikit boleh Polis? Iya, silakan. Ya sebelumnya Pak Prof dan Ibu Prof yang saya hormati, kemudian Ibu Doktor yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, secara pribadi saya selaku alumni Penjas Universitas Negeri Gorontalo, saya sangat bangga dan bersyukur atas prakarsa dari Bapak Prof dan Ibu Doktor bagaimana mengangkat nama UNG ini ke kancah nasional agar sejajar dengan universitas yang lain. Jadi ini sangat luar biasa. Saya sangat mengapresiasi. Terkait hal yang dibicarakan pada sore hari ini, mungkin yang pertama saya sarankan paling tidak slide yang ditampilkan oleh Ibu Doktor ini, paling tidak sementara mungkin tinggalkan dalam kolom chat, sehingga kami di sini juga, karena bicara alumni mahasiswa Gorontalo, khususnya di Maluku Utara ini karena menyebar di semua kota kabupaten, sehingga kami sudah bangun komunikasi akan tetapi karena mungkin faktor jaringan, sehingga pada sore hari ini tidak semua sempat mengikuti di daring ini. Sehingga harapan saya demikian, sebab persyaratan dan lain sebagainya cukup menarik, jadi harapan saya demikian. Dan terakhir dari saya, insya Allah ada rezeki ya, mencoba untuk mengembangkan di pasca sarjana ini, insya Allah. Dan terakhir juga kami selaku alumni juga berdoa sehingga Pak Prof, Ibu Prof dan Ibu Doktor insya Allah selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sedikit dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin dari Pak Prengku atau Pak Rahab Harun ada pertanyaan untuk menyangkut dengan ini, dipersilakan. Ini Pak Bahim kasih tidak bisa masuk dia punya dia yang mati masuk dia. Ibu Fitriani. Halo. Ada Bapak Ibu guru untuk sore hari ini karena perbedaan waktu 1 jam ya, nggak sampai kita keasikan betul. Diskusi ternyata sudah setengah 6 di situ. Itu sudah mau setengah 6 ya. Setengah 6 di bawah wilayah Ternate. Iya. Maghribnya jam berapa di situ Pak? Pak Mulis. Maghrib jam? Kalau saya di Boltim Pak. Oh di Boltim. Oh pantas dekat dengan Pak Iqbal ya? Siap. Ini Boltim. Saya asalnya Ternate tapi sudah menetap Boltim. Di Boltim. Oh, mengikuti pasien lain. Sudah tugas di Boltim Pak Prof. Oh, jadi ada buahnya pasien Lanjar dulu ya? Pasien Lanjar. Ya. Saya pernah ke situ. Oh iya siap. Waktu Boy masih bupati, pernah saya diundang. 2 hari di sana di Boltim. Sama beliau. Mungkin ada selain ini untuk mempersingkat waktu yang terlupakan. Ada Pak Ibu atau Bapak ini Sembiring yang Maranatha Sembiring. Dipersilakan. Ya. Ibu guru atau Bapak guru ini. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terkait juga dengan izin belajar Pak. Mungkin ada keresahan mungkin karena terkait dengan tugas pokok yang harus dijalankan setiap ASN. Iya. Dan keresahan yang paling mendalam mungkin bagi setiap ASN terutama guru PJOK ini terkait juga dengan sertifikasi gitu. Jadi
sebagaimana tadi Bapak moderator tadi sampaikan, ada beberapa ASN yang punya ekspektasi mungkin lain, mungkin keresahannya mungkin di situ tuh gitu. Jadi terkait dengan izin belajar ini, apakah menghambat kita sebagai ASN ini dalam menerima tunjangan profesi guru? Gitu. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Betul, betul. Baik, Itu Pak Prof, mengenai izin. sertifikasi guru itu. Iya. Terdapat 2 jenis izin dari untuk ASN. Jadi ada surat izin belajar dan tugas belajar. Kalau surat izin belajar, berarti Bapak dan Ibu mengikuti pendidikan tanpa meninggalkan tupoksi. Itu izin belajar. Jadi yang terkait dengan tupoksi, termasuk dengan sertifikasi, berarti akan tetap dibayarkan. Berbeda dengan surat tugas belajar. Tugas belajar berarti Bapak dan Ibu menghentikan semua tupoksi Bapak dan Ibu dan total untuk kuliah, begitu. Ya, jadi meninggalkan itu. Jadi kalau surat izin belajar itu wajib Bapak dan Ibu urus karena terkait dengan pengakuan di akhir nanti kan. Gelar. Iya, pengakuan gelar. Itu harus diurus Bapak dan Ibu. Untuk angkatan pertama juga sudah mengurus, sudah selesai, alhamdulillah. Nggak ada masalah mereka kok. Iya. Kan mereka tetap mengajar, tetap tugasnya. Jadi tugasnya mereka tidak terganggu. Iya. Mungkin itu dikhawatirkan Prof. Apa sertifikasi Iya. akan terhenti Betul. atau bagaimana? Ya, teman-teman yang sudah selesai semester 1 ini nggak ada masalah. Karena mereka tidak meninggalkan tugas, tetap kerja tugas. Banyak kekhawatiran itu Bu, karena hampir rata-rata baru mau terima ini. Iya. Wah itu sah-sah saja wah khawatirnya itu. Tidak, kalau dia tidak mengganggu hak-hak bapak-bapak. Karena Ya, teman-teman jadi di sini tidak. saya kira jadi saya kira apa yang disampaikan tadi baik dari teman-teman maupun dari Pak Prof, Bu Prof tadi sudah sangat jelas. Ya. Yang patut kita lakukan sekarang yaitu mengumpulkan uang untuk persiapan pendaftaran gitu. Masya Allah, tabarakallah. Ya, mohon izin Bapak dan Ibu untuk angkatan pertama itu kami memang ada grup. Jadi karena angkatan pertama hanya 3 hari mendaftarnya, jadi kami kumpulkan beliau-beliau dokumennya, kemudian uang pendaftarannya juga supaya satu aliran. Jadi begitu mendaftar tak langsung masuk, begitu mendaftar langsung masuk. Tapi dengan catatan data yang dibutuhkan itu harus ada. Kalau datanya tidak ada, maka kami tidak bisa mendaftarkan atau membantu mendaftarkan Bapak dan Ibu. Pendaftarannya sangat mudah kok. Tidak, yang penting data ini ada. Data 1, 2, 3, 4 dan ada data lain, data 1, 2 yang harus diisi dulu atau disiapkan dulu. Supaya pada saat pendaftaran itu, misalnya ditanyakan berapa untuk meteran listrik di rumah itu kan harus disediakan datanya. Jadi langsung diisi begitu. Nomor ijazah atau dan sebagainya. Nanti begitu sudah ada WA group, nanti kita akan pandu, Pak. Ya, akan dipandu. Dipandu pendaftaran. Nanti juga kalau mau cari kabar yang telah dilewati oleh teman-teman, mungkin bapak-bapak juga kenal mereka termasuk Amlin, Arman, itu kan angkatan. Kalau Amlin itu angkatan Ibu Mirda ya? Saya Prof dengan Ya itu situ. Arman belakangan. Ada nggak satu angka dengan Arman di sini? Arman, kemudian siapa lagi? Pak Rohmat Gani. Muhammad Gani. Saya satu angkatan dengan Pak Dr. Robin, Pak Prof. Oh iya, apalagi Barakallah. satu angkatan dengan Pak Rosman kan lebih enak, lebih komunikatif. Silakan aja tanya-tanya beliau. Ada nomor nanti kalau di grup, insya Allah semua dosen akan masuk nomornya di situ. Nanti bapak-bapak yang mungkin satu angkatan atau mungkin beda angkatan, tapi bisa komunikasi sama beliau. Aman sih itu. Ya di situ. Ya, mungkin ada yang baru bergabung dari Haltim.
Pak Guru Rafanjani mungkin baru bergabung. Mungkin ada pertanyaan yang terlupakan Oh, sebelum Halmahera ya. menutup. Iya, Halmahera Timur di ujung di sana. Hmm. Masya Allah. Ini juga ada dari Sangir, Pak. Oh, Dengan Pak Bu. iya. Halo, Iya, halo, halo. Ya, kedengaran, Pak. mohon maaf Pak Prof. Iya. Izin bertanya satu Iya. pertanyaan lagi. Terkait dengan dua bulan Sebulan. satu kali pertemuan. Iya. Dalam satu kali pertemuan itu berapa lama estimasi jangka waktu tatap mukanya, gitu Pak? Itu saja sih Pak. Ibu Terima kasih. Prodi, Ibu Kaprodi. Saya Prof, mohon izin. Kalau di angkatan pertama itu hanya karena memang dari banggai kepulauannya Pak, yang kapalnya hanya bisa berangkat pada hari Jumat. Jadi kami dan beliau kembalinya itu hari Senin. Jadi pertemuannya itu hanya hari Sabtu. Namun karena ini jauh, jadi kami dapat mengusahakan sesuai jadwal kapalnya, begitu. Kapan Anda datang dan kapan akan pulang, itu yang akan dikomunikasikan nanti, Pak. Oh, Siap. iya. Karena terutama kita dari Halmahera Selatan mungkin berkali-kali naik tur kapalnya baru sampai di Gorontalo. Iya. Banyak transit ya Pak Guru. Coba transit. Ya, transit. Baik, Insya kita lihat komposisi mahasiswa dulu, Pak. Jadi pengambilan keputusan yang tadi saya sampaikan, yang ini adalah landasan awal. Jadi tergantung pada komposisi mahasiswa. Jadi mahasiswanya berasal dari mana, akan lahir kebijakan baru begitu, Pak. Siap. Tergantung pendaftarannya berapa dulu ya. Iya. Mohon share juga nanti Bu untuk PowerPoint-nya di grup WA. Baik. Kita juga Nanti sudah sematkan grup Pak WA-nya saya di bikin grup. grupnya. Insya Allah. Nanti Bapak Ibu Guru di japri ke ini, karena jangan sampai setelah selesai Jom selesai juga, karena dikirim ke chatnya Jom, japri ke saya di nomor yang sudah di share di chatnya. Terus mungkin terakhir Pak Dokter, Ibu Dok, untuk mungkin ada gambaran sedikit persoalan pembayaran uang semester, apa kira-kira bulan apa, bulan Juni atau seperti apa, biar kita punya ancang-ancang pengumpulan uang semester tadi. Ya, uangnya itu kira-kira bisa diusahakan seperti apa, gambarannya bulannya seperti apa untuk durasi untuk awalnya semester awal. Mungkin itu semester awal. Baik, mohon izin. Untuk gelombang 1, 2, 3, pembayaran SPP-nya sudah berjalan sekarang. Oke, nah untuk gelombang 4, 5 sepertinya akan dibayarkan sekalian pada akhir bulan Juni setelah dinyatakan lulus, Pak, atau awal bulan Juli, begitu. Oh, awal bulan Juli. Sudah aman itu, secair itu sama. Secair, insya Allah. Insya Allah. Ya, semoga ada kemudahan. Insya Allah. Ada niat. Iya, pasti diberi kemudahan, Pak. Paling tidak Bapak-Bapak kalau 3 semester besok sudah berkumpul dengan di MGMP, sudah ada tambahan di situ. Kulis Usman MPD. Oh, kalau sudah lain itu Pak. Kalau sudah di MGMP sudah ada Sulaiman Abdul MPD, sudah lain. Dan Allah ya janji Pak, barang siapa menuntut ilmu akan ditinggikan derajatnya. Bukan Haryadi atau Ibu Mirda atau Prof. Aisyah janji, Allah yang janji. Dan kita yakin kalau Allah janji tidak pernah itu tidak kalau janji Allah yang menjanji pasti itu. Jadi paling tidak MGMP Bapak-Bapak sudah pakai Sulaiman Abdul MPD. Oh lain Pak. Insya Allah. Ya, pokoknya silakan yang satu angkatan dengan Pak Rosmin dengan dengan Pak Arman, tanya-tanya mereka Pak bagaimana perkuliahannya. Alhamdulillah kami berenam
beda dengan S1, beda dengan S2. Itu sama Ya, sekali tidak ada persamaannya. Karena lebih pada penataan bagaimana kita setelah S2 itu apa yang berubah, itu aja. Baru untuk menjadi tugas gampang Pak, karena sekarang terlalu banyak media untuk membantu kita. Sudah ada AI. Hari ini Bapak bisa kerja. Teman-teman udah, alhamdulillah mereka yang semester 1 udah pada aman semua. Karena banyak media untuk membantu Bapak dan Ibu. Tidak sama dulu waktu S1, kita masih susah. Sekarang buat proposal 5 menit selesai Pak. Yang penting tahu AI selesai. kalau S1 masih banyak makami itu Pak Prof. Betul. Sekarang sudah. Oh, di Boltim itu banyak emas. Boltim itu raja emas di sana. Sekarang emas 1 gram 2 juta. Paling Pak Mulus kalau ada ada emasnya, wow, Pak itu Pak. Insya Allah semua sehat walafiat ya, karena saya lihat Amin, sudah amin. setengah Amin. 6 di sana ya. Saya, amin. Iya, siap. Kalau kami bertiga sih nggak ada masalah, bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang jelas, saya ulangi lagi, tidak ada salahnya untuk meningkatkan diri. Iya. Ya. Jadi kami berharap kita bisa bersama dan kami berenam siap menunggu kehadiran bapak dan ibu kita untuk bersama-sama mengembangkan diri. Kami itu kami lebih tertarik bagaimana alumni Penjas dan semuanya siapapun orangnya di olahraga itu bisa meningkat penghargaan terhadap mereka melalui jenjang pendidikan. Saya kira itu harapan kami berenam dosen-dosen sih. Ya. Amin. Amin. Oke, Bapak Ibu Guru mungkin masih ada kalau Sonda kurang mungkin akhiri. terakhir ada. saya terlupakan mungkin terkait dengan pasca sarjana persyaratan TOEFL tidak ada ya Pak Prof? TOEFL-nya itu bisa dijawab Ibu Brian, Ibu Brian Kaprodi. Dosennya. Prof, mohon izin. Silakan Bu Kaprodi. Kalau belum ada Pak, jangan ditanyakan dulu, nanti stres sendiri. Iya, jangan dulu. Iya. Kita pelan-pelan aja dulu, kita daftar dulu, siap. begitu lulus dulu, bayar SPP. Nanti kalau maksudnya kita step by step begitu. Siap. Kalau sudah pikirkan Baik langsung proses ya. ini. Iya. Kalau tetap ada, tapi tidak di awal, karena di awal itu mahasiswa baru pemanasan dulu perjuangannya. Nanti insya Allah ada, ketemu juga. Dan lebih mudah Pak, tidak horor. Tidak serumit yang dibayangkan Pak, karena Bapak bukan jadi dosen bahasa Inggris, Bapak tetap dosen olahraga. Siap. Bahasa Inggris, Pak. Cuma tahu Kalau dosen bahasa no. Inggris, kalau dosen bahasa Inggris Bapak harus ditagi. Bapak tetap olahraga. Oke, Bapak Ibu, Bapak Ibu Guru, mungkin masih ada yang lain sebelum kita tutup supaya ada yang tertinggal karena beda waktu. Bagian Maluku Utara mungkin sudah maghrib. Ya, Maluku Utara sudah maghrib kan? Tidak ada ya? Saya rasa untuk hari ini cukup karena nanti kita lanjut ke grup aja. Abdul Bahim, coba tunggu dulu Pak Murid. Ini ada saya punya anggota satu ini, Pak Abdul Bahim. Coba gemuk Pak Ibrahim. Abdul Bahim, gemuk sekali. Tukang urut itu Pak. Hah? Tukang urut itu. Masa saya atas. Bukan main. Berapa tahun kita nggak ketemu ya Pak Bahim? Di Subaim dia, Subaim. Daerah Haltim dia Pak. Iya, tahu saya. Daerah tambang itu. Pemilik tambang di Haltim tuh Pak Bahim, Pak Abdul Bahim. Tukang pukul kalau begitu ya. Pak Bahim masih ada tetap campang ini ya. Ngomong dulu Pak Bahim. Lama saya dengar suaranya. Oke Bapak Ibu Guru, sebelum ditutup apa masih ada supaya nanti kita dilanjutkan ke grup WA. Betul. Iya. Siap. Insyaallah. Iya. Jadi Bapak Ibu Guru yang sudah pembahasan tadi, mungkin ada yang baru masuk, mungkin ada program dari Pasca Sarjana Universitas Negeri Gorontalo, mungkin sudah dijelaskan tadi, ada kemudahan-kemudahan uang semesternya bisa dicicil ya untuk semester selanjutnya.
Terus untuk pembelajarannya hampir 85% daring kalau tidak salah tadi sudah disampaikan. Dua bulan 1 kali pertemuan tatap muka, jadi ada kemudahan dan itu tidak didapatkan di kampus-kampus lain dan hanya di Universitas Negeri Gorontalo diberikan kemudahan untuk para Bapak Ibu guru sekalian. Jadi mungkin itu semoga Bapak Ibu guru bisa mengambil keputusan, niat dan kemauan bisa mengembangkan diri ya, seperti Pak Prof sampaikan tadi bahwa menaikkan kompetensi kita sebagai seorang guru PJOK sesuai dengan amanat undang-undang guru dan dosen supaya kita bisa naik di level selanjutnya pengetahuan kita. Mungkin itu untuk pertemuan sosialisasi pasca sarjana sore hari ini saya tutup dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kita berjumpa di grup WA. Terima kasih Pak Prof, Ibu Prof dan Ibu Dokter. Terima kasih. Dan seluruh Bapak Ibu guru, berjumpa lagi di komunikasi di grup WA. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Mukhlis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti chat japri ke saya supaya saya masukkan ke grup Bapak Ibu guru yang sudah. Betul. Soalnya kalau sudah tutup ini link Zoom pasti hilang itu nomor WA. Oke. Baik. Saya mohon izin live Bapak dan Ibu. Iya. Makasih Bu. Makasih Bu, Pak Prof. Iya, sama-sama. Saya juga izin. Sehat Bu. Ya, sehat selalu Pak Prof. Amin. Sama Pak Guru Rafanjani dari Haltim, ya, maba. Maaf Bang, baru gabung tadi terlambat. Iya, siap. Nanti diberi lewat grup ya. Ya, lewat grup saja baik. Terima kasih. Jauh jadi menyesuaikan di grup. Siap. Oke, saya izin live ya. Iya Pak. Iya Pak Prof. Pak Prof Mukhlis, jangan lupa ya. Iya Pak Prof. Pak siapa nih? Ya. Ibu Prof, izin live Bu Prof. Pak Abdul Bahim itu Pak Prof tadi sudah bicara, gua cuma tertawa itu. Pak Prof kangen suara suruh bicara tidak bicara. Bahim ini dia sejahtera nih. Bahim udah punah PPG ke terada? Bahim. Suara terkeluar tuh Pak Bahim. Abdul Bahim. Bahim suara terada tuh. Pak Rafa di Haltim sama mana? Saya di Halmahera Timur di Kecamatan Maba Tengah, Wayamli, Desa Wayamli. Oh, di mana, Pak? Ya. Bapak dari? Saya dari Tidore. Oh. Saya kemarin sama-sama dengan Pak Mulis PPG Darjab di tahun 2022 kemarin. Oh. Jadi ini beliau yang bagikan. Saya ajak ini Pak Bahim, teman-teman di Haltim sini. Berarti Haltim Halsel yang Tidore saja ini apa ya? Baru kenal Darwis, Pak Darwis.
Iya, Darwis kenal. Iya, baru Kemarin kenal satu kompleks dengan itu laki-laki sana tuh Abdul Bahim tuh. oh, Oh, dari Rizky itu. iya dari Rizky. Senior di Stikip tuh. Di satu lagi di apa tuh siapa ya? Baru kan kita sama-sama di Dora di GSIS tuh. Oh, siapa apa? Yang fam Fabanyo Konoras ke siapa itu, nama siapa itu? Guru olahraga lagi dia. Sulaiman mengajar di Tidore SMA. Di SMP. Oh. Ini izin belajar kalau seperti di atas top itu uang kuliah tidak bisa bayar ini. Kayaknya terada ya. Menarik tadi tuh, maksudnya dia kemudahan 4 orang, kalau orang memenuhi 10 orang tadi itu luar biasa ini. Ya, kalau dari Maluku Utara itu 10 orang itu sampai 15 boleh itu. Iya. Nanti tuh apa baku ini di grup, siapa tahu cari kesana kemarin ada penambahan. Iya, coba teman-teman di Igornas kabupaten masing-masing tuh. Iya. Nah, ada yang Tong di Halsel ini sebanyak expire kong. Jadi dong tidak mau ikut lagi. Satu lain dong di 2 saja. Nah, maksudnya bagi saya kan menarik karena ini kuliah kan daring saja tuh. Data di kampus. Iya. Bagus ini. Termasuk kalau nanti dia jadwal itu komunikasi ulang, siapa tahu kong semua dapat serti kan tuh perhitungan geser jadwal itu pas serti cair atau masalah kuliah. Masalahnya tuh kalau di daerah timur ini saya lihat masih bisa ada negosiasi. Iya, karena jangkauan tuh. Jangkauan. Karena kemarin ini ada orang di Halsel ini memang ada kerjasama juga dengan UNESA Surabaya. Cuman terkait dengan biaya kuliah cukup besar. Lalu untuk tatap muka itu terada, kecuali nanti pada saat wisuda saja. Lalu uang kuliah itu cukup besar, 11 juta. Besar. Satu semester. Satu semester 11 juta. 12 juta. Lalu ikut 2 kali pertemuan tidak hadir, 11 juta hilang. Ih. Begitu kan? Berarti dia fokus untuk memang dia 100% itu hampir seluruhnya daring. Jadi saya lihat ini tadi dari UNG ada ya namanya tuh PJOK ini kalau ada tatap muka itu kan ya terasik lagi. Bukan terasik, ilmunya terdapat lah. Karena orang ini PJOK itu selain teori harus praktek itu memang harus menguasai. Kasih persamaan pemahaman itu kan penting tuh, jangan. Ya. Lalu saya lihat uang kuliah cukup masih terjangkau. Lalu ya lebih leluasa lah. Ada tenggang waktu, ada toleransi diberikan oleh pihak kampus. Yang seperti Pak Prof tadi sampaikan, ya saya anggap itu cukup menarik gitu lah. Apalagi dari Haltim itu perjalanan jauh lagi tuh kalau Ternate lagi. Berangkat ke Gorontalo itu jauh itu. Kalau Pak Farnata di SMA SMP? Saya itu sementara di pengawas. Oh, pengawas ya. Iya. Berarti Pak Sulaiman kenal Pak Eko? Pak Eko SMA 1? Iya, SMA 1. Saya kenal. Barang saya dengan beliau itu kan sama-sama pengajar praktik tuh. Oh. Terus sementara
Sementara ada iko apa? Pembekalan sekolah rakyat atau tidak salah? Iya, dong ikut sekolah rakyat itu. Kalau di Haltim itu DP angkatan banyak juga kayak kenal itu. Kalau di Haltim itu ya, angkatan guru penggerak itu. Lompa penggerak kata berapa? Saya angkatan, kalau secara nasional itu angkatan 3. Kalau bisa tadi itu, kalau dia ya insya Allah mungkin saya daftar itu dengan Metua lagi, karena 2 orang satu kali nih daftar nih rencana. Iya. Saya Kalau pikir artinya mendaftar itu kan artinya mesti terjangkau, baru semester kan cuma awal sih, semester 2-3 kan cicil tuh. Saya. Iya, saya juga tertariknya di situ. Karena kebetulan saya Metua kan PJOK lagi. Oh, di pengawas. Jadi kalau saya Metua SMP. Oh, SMP. Guru SMP PJOK. Kalau orang Pak kenal Pak Lakonce? Lakonca. Lakonce yang dia lagi kepala sekolah apa ya? Soal marhum. Ya, meninggal lama Pak? Tahun 2023. Terakhir beliau kan kepala sekolah SMP 14. Saya. Astaga, bosan berapa tahun ini? Petua waktu itu sakit. Pak Saplin Lakonca tuh? Iya, Saplin Lakonca. So meninggal. Saya. Tong di Halsel ini banyak yang guru PJOK itu banyak. Cuman tadi dia su expire. Gitu. Saudara mau untuk lanjut begitulah, karena sudah mendekati masa-masa pensiun. Saya. Oke, baik Pak. Ya, baik ya, selamat. Sebentar Pak. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.